Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Ya, saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Oke, teman-teman, kira-kira saat ini di daerah kalian itu lagi hujan atau panas seperti di daerah saya sekarang ini? Seharusnya kan sudah hujan ya, tapi tidak tahu kenapa sampai saat ini itu belum ada hujan sama sekali ya. Dan itu memang benar-benar sangat panas sekali di daerah sini. By the way, apapun situasinya tetap jaga kesehatan kalian. Dan di episode kali ini seperti biasa kita akan reaction lagi video-video menarik seputar Indonesia. Tanpa panjang lebar langsung saja kita sikat video-video yang sudah disediakan ya. AFC akhirnya merespon permintaan yang diajukan oleh Bahrain untuk memindahkan pertandingan melawan timnas Indonesia ke negara lain. Dalam laman resmi AFC menanggapi kekhawatiran soal keselamatan para pemain, staf dan supporter Bahrain. Ya, intinya AFC menanggapi dengan serius permintaan Bahrain. AFC akan membahas lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan PSSI. Kalau menurut saya, harusnya AFC menolak permintaan tersebut, karena jika dikabulkan, itu artinya AFC tidak adil, merugikan Indonesia dan tentunya menguntungkan Bahrain. Ini beneran aneh. Kemarin protes PSSI soal kecurangan wasit langsung ditolak AFC, tapi giliran Bahrain, AFC langsung merespon dan ada kemungkinan permintaan mereka akan dikabulkan. Mungkin karena presiden AFC orang Bahrain, makanya AFC memikirkan matang-matang soal pindahnya pertandingan Indonesia versus Bahrain ke negara lain. Gimana guys, apa tanggapanmu soal respon yang dikeluarkan oleh AFC ini? Giliran Bahrain saja langsung kercap meresponnya, langsung memberikan tanggapan dengan serius lagi. Tapi pada saat Indonesia mengadu atas kecurangan yang diterima oleh Indonesia pada saat lawan Bahrain, ketika wasit lebih condong memihak ke Bahrain, malah ditolak. memang AFC mafia. Mainnya di kandang babi, wasitnya babi, pemainnya babi guling semua. Bulu hidung kesentuh aja guling-guling, bulu betis kesentuh aja guling-guling. Ya elah, ini AFC ini mafia semua isinya. Buset dah, babi semua. Aduh, bener-bener. Gua sekarang ketemu nih jawabannya. Kenapa para utusan Tuhan nih diutus di Timur Tengah? Karena memang warganya tuh babi, harus diarahkan menjadi manusia. Ya kan? Bener nggak tuh? Sadis. Gila aja. Buset. Bener-bener kita main bola sama babi. Babi, isinya tuh semua babi. Bahrain hanya akan didenda segini guys kalau menolak bermain di Indonesia. Mau tahu besaran dendanya berapa? Ya, sebelum kita lanjut, buat yang masih ada tanda tambah di sebelah, dipencet, di follow dong. Sikat! Ya, seperti sudah diberitakan sebelumnya, Bahrain FA melalui sekjennya telah menyampaikan bahwa mereka akan tetap menolak untuk bermain di Indonesia dan lebih memilih dicoret FIFA dan AFC dari kualifikasi Piala Dunia jika keberatan mereka ditolak. Berdasarkan dokumen regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 halaman ke-10, jika Bahrain tetap nekat menolak untuk bermain di Indonesia, maka mereka akan didenda sebesar 40.000 Swiss franc. Jika dikonversi ke dalam rupiah, besarannya sebanyak 714,8 juta rupiah. Sementara dalam aturan lainnya, dendanya akan ditambahkan dendanya lagi 10.000, jadi totalnya sekitar 893,5 juta rupiah saja. Totalnya Sedangkan Indonesia walaupun mendapatkan poin 3 jika mereka dihukum WO, tapi kerugian rupiah gila akan kalau didenda oleh Indonesia batal jadi tuan rumah, berarti kerugiannya sekitar 78 miliar. Dari pemasukan rata-rata harga tiket 550.000 saja. Dengan asumsi kapasitas kemarin penonton yang hadir 70.059 orang. Ya, semoga saja FIFA memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan kita harapin tetap bermain di Indonesia. Dan Bahrain juga jangan takut lah. Supporter timnas itu ramah-ramah. Nggak pernah ada timnas Indonesia ceritanya ngerjain supporter lain. Menurut kalian gimana guys? Komentarnya sikat. Gini ya teman-teman, ini kalau kerugiannya sangat besar sekali ya. Kalau sampai bermain di negara lain
dan Indonesia batal menjadi tuan rumah. Kerugiannya itu sangat besar sekali dibanding denda yang harus dibayar oleh Bahrain kalau mereka batal bertanding lawan timnas Indonesia. Aduh, ini kita harus perjuangkan. Kalau memang mereka memilih untuk tidak bertanding melawan timnas Indonesia, ya 3 poin itu sangat penting sekali untuk timnas kita. Tapi kalau mereka memilih untuk bermain di luar Indonesia, ya otomatis kerugian Indonesia itu sangat besar sekali. Waduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Ayo PSSI, seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia, kita harus berjuang. Jangan mau kita dikadali terus, jangan mau kita menjadi korban terus nih. Pada saat ada kasus, itu kan bukan hanya ketua AFC yang mengambil keputusan, tapi juga exco dan komite-komite lainnya. Kalau lu nggak punya orang di dalam, lu nggak bisa ngelobi. Betul. You don't have any power. Sementara Bahrain dan lain-lainnya itu punya power cukup banyak. Itulah salah satu alasan kenapa gue sebelumnya bilang, ya kita harus ngelobi AFC. Kita harus punya member di situ masuk. Hal-hal kayak gini itu bisa berpengaruh. Apakah kita lolos atau tidak. Karena ya ini gue nggak pernah mengalami ya, bener-bener gue nggak pernah mengalami, dan ini feeling gue hanya terjadi di AFC. Eropa mungkin pernah lah, di mana mereka mengajukan tapi nggak di approve kecuali zaman perang atau apa. Ini kan nggak ada apa-apa. Dan iya, betul. Harusnya mereka itu tidak mengambil, kalau gue bilang mereka pasti mencoba mengambil dari stadion-stadion kecil yang security-nya memang kita harus akui nggak terlalu bagus sehingga orang gampang masuk ke lapangan. Harusnya dari GBK, dan ini bisa menjadi bahan untuk PSSI. Dari GBK itu nggak pernah terjadi kerusuhan, setahu gue ya, mungkin gue lupa. Nah ini harus diperkuat bahwa di GBK itu nggak pernah sangat aman lah. Ya iyalah teman-teman semua, kalau kita lihat ya pertandingan kualifikasi sebelumnya, pertandingan sebelumnya lawan Australia itu aman-aman saja. Ini terlalu banyak drama nih. Kiper Bahrain, Ebrahim Lutfala, melontarkan sebuah story dengan nada provokasi melalui akun media sosialnya. Kiper satu ini terkenal garang di lapangan, terutama dengan pemain muda Indonesia seperti Rafael Struijk dan Marcelino. Dalam sebuah postingan menulis, "Saya tidak takut dengan fans kalian, apalagi jiwa kami jiwa petarung," ucap sang pemain dalam tulisan di sosial medianya. Belum diketahui nada perkataan tersebut diarahkan ke fans Indonesia atau siapa. Banyak netizen Indonesia yang bertanya-tanya ucapan sang kiper tersebut. Kalau jiwa petarung kenapa harus minta bertandingnya di luar Indonesia? Itu cemeng sih. Bahrain itu fix mafia. Ya, setelah ketahuan kalau presiden AFC itu dari Bahrain dan vice presiden FIFA itu juga dari Bahrain, seluruh dunia menyerukan AFC mafia. Nah, paniklah mereka kan, paniklah, masa nggak pula? Kalau nggak panik, harusnya mereka mengklarifikasi. Tapi sampai sekarang apa ada mereka mengklarifikasi? Tidak ada. Tahu apa yang terjadi? Ya, Federasi Sepak Bola Bahrain itu menutup kolom komentar di semua media sosialnya. Kemudian diikuti oleh Kementerian Pertahanan Bahrain juga menutup kolom komentar di semua media sosialnya. Sebelum itu ada Wasit Alkaf yang duluan menutup kolom komentar di media sosialnya. Dan sekarang media sosialnya itu hilang. Aku yakin ya itu hilang bukan karena di report netizen, tapi karena dia menutup sendiri media sosialnya biar nggak dibully lagi. Dan yang terbaru ya pelatih Bahrain ya, Dragan Talajic itu juga menutup kolom komentar di semua media sosialnya. Kenapa mereka semua menutup kolom komentar di media sosialnya? Ya karena mereka takut ya untuk menjelaskan. Tidak ada alasan, memang itu kecurangan. Makanya mereka malu dan akhirnya menutup kolom komentarnya. Jadi mereka nggak mau klarifikasi. Jadi klarifikasi ini justru dilakukan oleh pandit-pandit sepak bola yang pandai bersilat lidah. Ya salah satunya ini ya legend sepak bola Bahrain ya, Hussein Ali.
yang udah pensiun dan jadi pandit sepak bola sekarang. Ya, dia justru menjelaskan dan mengklarifikasi dengan memutarbalikkan fakta. Bukan Bahrain yang curang katanya gara-gara menambah waktu dari 96 jadi 99. Tapi justru Indonesia yang curang katanya karena pakai pemain naturalisasi Belanda. Cobalah kalian pikir, parah nggak? Parah banget loh. Makanya aku bilang memang fix AFC itu mafia. Salam Di Matteo. Mereka sangat serius menanggapi kekhawatiran dari Bahrain FA. Artinya ini sekarang sudah masuk ke level serius. Kan saya jelaskan juga di konten saya sebelumnya, ini 50-50. Dan saya harapkan jangan sampai tim nasional Bahrain itu harus ke stadion pakai barakuda. Nggak boleh seperti itu. Mereka ke stadion harus pakai bis mereka juga. Dan jangan juga menganggap remeh AFC. Jangan menganggap remeh AFC. Karena AFC itu berada persis di bawah FIFA. AFC itu kuat juga. Apa saja bisa terjadi, Pak. Ini adalah level tertinggi politik dalam sepak bola. Nah, harus berhati-hati. Betul juga sih teman-teman. Kita harus hati-hati untuk hal-hal seperti ini karena mereka bisa mengambil kesempatan dari apa yang kita berbuat sekarang. Kenapa lu? Hah? Kenapa minta pindah? Takut gak bisa guling-guling. Takut kurang luas tempatnya. Tenang aja. Indonesia tuh negaranya luas ya. Lebih luas daripada negara lu. Lu mau guling-guling kek ya. Sampai Pulau Komodo sana bebas ya, bebas. Datang aja, udah datang. Gak usah takut ya, gak usah takut gak bisa guling-guling. Bisa, di sini bisa. Bebas, lu mau ngapain aja, mau guling-guling kek, mau apa. Enak aja lu, minta pindah-pindah. Mentang-mentang punya papa di AFC. Repotin banget lu, repot banget hidup lu. Pengen main di Piala Dunia lu ngerepotin semua orang. Lihat noh, Oman noh, diserang gara-gara lu. Kepikir gak teman-teman betapa gilanya netizen negeri kita tercinta ini? Bayangin, gara-gara satu orang wasit, sebuah negara Bahrain kepusingan. Bagaimana tidak, websitenya hilang, akun wasitnya take down, dan Google Map-nya nggak kepikir sama kita. Jalan-jalan Google Map tertutup oleh hashtag AFC Mafia di semua tempat. Dan saya dengar kabar terakhir, sampai masyarakat Bahrain itu meminta bantuan terhadap cyber attack. Begitu dahsyatnya itu kekuatan netizen kita. Karena kalau kita tahu, kalau kita lobby dengan AFC itu nggak bakal didengar. Betul. Tapi dengan pressure seperti ini, tekanan dengan para netizen ini, semua pecinta bola di seluruh dunia melihat. Sehingga lebih gilanya lagi, bila ada yang pro terhadap tim nasional kita, mereka viewernya bertambah, mereka diuntungkan. Sedangkan yang pro, mereka diserang juga. Luar biasa. Ini lucu luar biasa. Dia tidak terfikir sama kita. Makanya janganlah main-main dengan timnas kita, karena kekuatan netizen kita itu sangat luar biasa. Jadi nggak terfikir kan sama kita semua kejadian bakal seperti ini. Kalau kita protes langsung ke AFC tanpa tekanan ini belum tentu didengar. Tapi dengan seluruh dunia melihat bahwa kita bekerja keras, para pemain bola kita, timnas kita bekerja keras hanya ingin masuk ke Piala Dunia. Jadi hargai itu. Maka jangan coba-coba main api dengan timnas kita. Bravo timnas Indonesia. Terima kasih banyak para netizen yang sangat luar biasa. Anda juga pahlawan. Nah, teman-teman, salah kasih. satu kelebihan masyarakat Indonesia ya ketika melihat ada kecurangan yang dialami oleh negara kita ya, seperti ini. Langsung secepat gitu mereka protes, entah itu dengan cara menggunakan media sosial mereka untuk kritik kecurangan yang didapatkan oleh Indonesia, dan itu membuat negara-negara lain itu takut.
Dan Bahrain adalah salah satu negara yang baru merasakan dampaknya. Tapi yang kita lihat di sini adalah Bahrain dan AFC ini mungkin mereka ini sudah bersekongkol lah. Mereka menutup semua kolom komentar untuk menerima kritikan. Karena pada dasarnya mereka tahu bahwa mereka sudah melakukan suatu kesalahan besar. Kalian mau tahu lagi biadabnya AFC seperti apa? Bisa-bisanya di grup yang ada Arab Saudi dan juga Bahrain, tetapi AFC memakai wasit. 2 wasit yang berasal dari Uni Emirat Arab dan juga Oman. Yang notabene adalah tetangga dari Arab Saudi dan Bahrain. Luar biasa. Dan nanti lawan China kita, padahal nggak ada tim Arab ya di situ, tetapi pasti wasit dari Uni Emirat Arab yang notabene adalah tetangganya Bahrain. Bahrain kan posisi sekarang kan bahkan direct kompetitor kita adalah Bahrain dengan Arab Saudi karena posisinya mirip-mirip. Itu akan menghalalkan segala cara untuk menghentikan kita bisa menang. Itu yakin sama gue. Karena ya ini sudah disetting. Tidak perlu dipelajari atau dibuktikan secara ilmiah. No. Kita bisa lihat saja bagaimana apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi itu sudah jelas gitu. Jangan kaget nanti wasit dari Uni Emirat Arab ketika China menghadapi Indonesia akan berat sebelah lagi. Oke, segitu dulu. Dapat berapa poin, Pu? 10 poin, coy. Buset! Bulan November minta dong 3 poin ya. Ngalah dulu, please. Kalau itu gue belum mau kasih. Ya kalau gitu seri aja dah. Please lapang, gue mau masuk Pildun. Gimana kalau pas tanggal 5 Juni 2025 aja? Kan itu pertandingan terakhir kualifikasi dan kebetulan gue ketemu lu. Nanti mampir di stadion gue aja. Lu serius kan? Kalau udah kelihatan lolos jangan lupa bagi-bagi poinnya. Aman kok aman. Intinya gue harus farming poin dulu biar top 1. Kalau udah kelihatan lolos baru laga terakhir gue kasih oke? Sip, hahaha. Tahu kan apa yang harus lu lakuin? Gila, sindirannya itu, aduh, netizen Indonesia memang nggak ada duanya nih. Enak aja ini berita, nggak ada pokoknya kata pindah-pindah venue. Laga match lawan Bahrain harus tetap main di Indonesia. Ya, kenapa sih Bahrain nggak mau main di Indonesia? Hah? Dengar-dengar mereka khawatir sama keamanan. Ya ampun bro, di sini bola kok jadi kayak main game horor sih. Kita ini mau nonton bola, bukan mau nyari jump scare. Dan terus alternatifnya kita disuruh main di Malaysia gitu. Serius lu? Woi AFC, jadi kalau Bahrain gak aman, mainnya di tetangga sebelah. Jangan dah. Ya kayak kita mau pindah kos karena tempat lama banjir, tapi nyewa kamar di sebelah yang sama-sama kebanjiran. Sama aja lah. Yang paling lucu nih, kita ini tuan rumah, tapi malah kayak disuruh main tandang. Aduh, fair play AFC ini emang komedi level tinggi sih. Kocak emang AFC. Nah, sementara yang gue takutin adalah Bahrain, Saudi, Australia itu juga sadar bahwa kita ini kompetitor bisa mereka. Jadi sih. Jadi di grup C ini Indonesia adalah kompetitornya Australia, Saudi, Bahrain, Indonesia. Jepang nomor 1, sapu bersih, kemungkinan besar. Semoga lawan kita enggak. Cina kemungkinan besar hampir semua kalah. Ada 4 ini bersaing untuk 3 tempat. Oke. 4 ini bersaing untuk 3 tempat, di mana ya semoga kita bagian dari situ, kalau apalagi kalau bisa ring 2 luar biasa. Tapi nggak mau ngomong sejauh itu dulu. Kita lihat, kita flashback dulu dari berita-berita yang gue dapat. Kalian tahu gue lagi liburan. Bisa jadi sih teman-teman, ada sekongkol. Masa udah bayar bule belum bisa menang, memalukan. Masa sudah bayar bule belum. Masa orang tua Anda sudah bayarin Anda sekolah mahal-mahal, belum pintar juga, memalukan. Tahu nggak sih? Kasih paham bang. Yang dibayar, sekelas Ronaldo, sekelas Messi, walaupun gajinya tinggi, begitu bela timnas dia nggak ada yang terima bayaran. Justru karena pemain-pemain itu bela timnas Indonesia, dia kena potongan pajak tinggi. Karena yang tadinya dia Uni Eropa, punya standar bayar pajak sendiri, sekarang karena keluar dari Uni Eropa, dia masuknya ke Asia sebagai warga negara Indonesia, pajak mereka bisa sampai 45%. Kalau gaji dia 1 juta, hampir separuhnya dipotong. Itu pengorbanan mereka buat negara Indonesia. Nah, Anda berkorban apa? Soal ini aja Anda nggak paham, beginian nih bener-bener bikin malu dah.
Jangan komen di akunnya, jangan digeruduk, udah langsung akunnya dilaporin aja biar hilang. Ada-ada aja ya orang-orang seperti ini yang nyindir sepak bola Indonesia. Giliran pas lagi lawannya imbang, mereka senang-senang. Giliran timnas lagi di bawah, mereka menghina. Fans karbitan. Siapa Kevin Ditz? Jiran kita secara rasminya dah dapat pemain warisan terbaru mereka. Kali ni bukan kaleng-kaleng geng. Pemain ni bermain untuk kelab di Liga Denmark, FC Copenhagen. Kevin Ditz ni juga pernah bermain untuk kelab seperti Fiorentina, Empoli, VTC, Feyenoord. Beliau ni merupakan pemain pertahanan tengah yang berusia 28 tahun dan berketinggian 186 cm. Untuk teman-teman Indonesia, adakah dengan kehadiran Kevin ni akan menutup terus ruang untuk Rizky Ridho bermain dengan timnas Indonesia? Beritahu sikit. Sebenarnya tidak sih. Ini lebih kepada pemain-pemain lokal kita. Saya yakin Rizky Ridho tidak akan digantikan ya teman-teman semua. Karena kualitas bermainnya itu sangat luar biasa. Apalagi pertahanannya itu saya puji teman-teman semua ya. Bisa masuk TV Jepang guys. Pak Erick Thohir disorot tadi itu keren. Wow. Pak Erick Thohir kamu disorot di Jepang. Jangan Pak. sampai Jepang ini udah dipantau. Mengeluarkan. Martin Paes. Ini Jepang ini lagi ketar-ketar Pak. Alhamdulillah ini saya baru nonton Indonesia vs Cina Pak. Walaupun 2-0 masih babak pertama nggak apa-apa. Kita NKRI harga mati terus berjuang di Jepang ini. Setiap pendukung Indonesia pokoknya. Ini tadi Bapak Erick Thohir, Martin Paes Indonesia. Martin Paes lagi. Pokoknya disiarin di TV Jepang Pak. Ini ngeri pokoknya Pak. Ketar-ketar berita Jepang Pak. Ini berita asli Pak. Berita asli Jepang ini Pak. Live. Sangar. Straiku. 21 tahun disiarin lagi di TV Jepang. Indonesia mendunia bola. Indonesia mendunia bola. Ntar Pak Erick Thohir. Kalau ada Pak Erick Thohir lagi ntar tak rekamin Indonesia ini loh. Disorot di TV Jepang ini. Selanjutnya Indonesia musuh Jepang. Lihat kamu supporter Indonesia bola rame di Jepang bola. Bakal rame ini pokoknya. Tadi Pak Erick Thohir itu dilihatin di TV tuh ini apa namanya? Sorry Pak, nggak keambil video itu di 2016 atau 17 atau berapa tadi itu nggak tahu aku. Itu pemegang Serie A Liga di Italia. Kayak gitu. Takut ini ketar-ketar pokoknya Jepang. Kayak semangat NKRI harga mati. Semangat Garuda. Berjuang. Oke, teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian tentang hal-hal yang sedang terjadi ya? Bisa jadi, menurut saya, bisa jadi ada beberapa negara atau beberapa lembaga tidak senang dengan perkembangan atau pertumbuhan sepak bola Indonesia. Sehingga mereka menggunakan segala cara untuk menghambat pertumbuhan sepak bola Indonesia ke kancah internasional. Karena kita lihat bahwa perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini sangat-sangat dahsyat sekali ya. Di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir ada gebrakan hebat yang dilakukan. Itu membuat heboh dunia. Dan salah satu kita lihat bahwa sekarang ini timnas Indonesia Pak Erick Thohir sedang disorot di berbagai media di belahan dunia ini. Bisa jadi itu mereka sedang memantau perkembangan sepak bola Indonesia ke depannya. Ya, harapan kita pada saat bertemu Jepang ada hasil positif. Memang secara di atas kertas Jepang itu unggul di atas kita. Tapi yang namanya bola semua kemungkinan bisa terjadi. Ya, bisa terjadi kita bisa imbang atau kita bisa menang, semuanya ada kemungkinannya. Tidak ada yang bisa kita tebak. Saya yakin sekali timnas Indonesia akan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa sekali pada saat tanggal 15 November tahun ini mereka akan bertanding di Indonesia.
Kalau Jepang saja mau bermain di Indonesia, kenapa Bahrain itu jadi pecundang? Ya itulah. Karena mereka pada dasarnya kalau sudah melakukan kesalahan, sudah melakukan kecurangan, mereka berusaha menutupi kebohongan mereka dengan kebohongan lain. Salah satunya membangun narasi bahwa bermain di Indonesia itu tidak aman. Itu omong kosong. Peace.